sukses nantinya sampai akhir. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Jadi begini Pak, kebetulan kami dari Guru Penggerak ini di program pendidikan Guru Penggerak, kami kebetulan ada tugas Pak untuk mewawancarai pimpinan terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan Pak. Jadi seperti itu Pak. Apa Bapak ada waktu Pak kira-kira hal ini? Insyaallah siap. Jadi saya mengucapkan terima kasih selama ada istilah penggerak. Jadi luar biasa terkait dengan hal masalah yang ada di SMA Negeri 1. Pihak sekolah juga ya mungkin selama ini ya sudah banyak kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa itu namanya, termasuk istilah-istilah yang apa namanya tadi itu yang Iya Pak. Iya. Jadi begini Pak, terkait dengan dilema etika dan kemudian terkait dengan wujudan moral. Ini Pak, saya mau bertanya tentang apa Bapak selama ini sudah bisa mengidentifikasi antara yang mana itu dilema etika Pak dan yang mana itu wujudan moral. Kalau melihat faktanya sebenarnya ini kita sudah lakukan, dan saya yakin sebagai pimpinan pasti akan diperhadapkan ke namanya dilema etika dengan wujudan moral. Tapi setelah membaca ya melihat bahwa sebenarnya inilah yang disebut dengan dilema etika, seperti beberapa kasus ini dalam memberikan kebijakan kepada guru. Ya, misalnya kalau ada guru yang malas, yang selalu sakit, di dalam menentukan keputusan akhir apakah guru yang bersangkutan tetap menerima tunjangan sertifikasi. Dan di situ ada dilemanya kita sebagai kepala sekolah, ya karena bagaimanapun juga kepala sekolah punya perasaan. Ya, jadi kita mau sesuai dengan aturan, di lain pihak ya, guru yang bersangkutan jangan sampai gara-gara kepala sekolah tidak terima sertifikasi, padahal dia kan karena sakit. Nah, itu salah satu. Kemudian kalau wujudan moral ini saya pikir banyak sekali kasusnya seperti ini. Jadi sebagai kepala sekolah harus tahu bisa menempatkan diri dalam memberikan keputusan. Maksudnya itu kepala sekolah di mana posisinya kan kita punya atasan. Dalam penerimaan peserta didik baru misalnya, kalau sesuai aturan kalau kita menggunakan zonasi ya tidak lulus. Tapi di lain pihak anak bupati kemudian titipan pejabat, kemudian dia menjanjikan sesuatu, kalau anak saya masuk di SMA 1 Bulukumba saya akan memberikan bantuan untuk masjid di SMA Negeri 1. Jadi menjadi dilema bagi kita. Tentunya kita akan memberikan keputusan yang terbaik, ya tidak merugikan anak, tetapi bagaimana supaya tetap bisa pejabat yang bersangkutan membantu untuk pembangunan, apakah pembangunan masjid atau hal lain yang bisa diberikan kepada SMA Negeri 1. Oke Pak, jadi mengenai tadi kasus-kasus yang Bapak angkat itu, selama ini langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya, jadi tentunya kita dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan yang sifatnya umum, artinya orang banyak. Karena kalau berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri, pasti kita akan mendapat tantangan. Ya misalnya ya kita tahu bahwa anak ini melanggar, ya seharusnya sudah dikeluarkan dari sekolah. Tapi karena melihat bahwa kalau dikeluarkan ini akan berdampak ya terhadap termasuk ya sorotan kepada sekolah, makanya kita mempertimbangkan kepentingan umum juga, ya tentu dengan berdasarkan pertimbangan dari pihak lain, dari guru-guru juga. Dan tentunya intinya bagaimana supaya tidak merugikan anak yang bersangkutan dan menjaga nama baik sekolah.
Baik Pak, jadi tadi kita kan sudah sampaikan ke kami ada contoh kasus etika dengan pendidikan moral yang kita sampaikan. Jadi menurut Bapak dari kasus etika yang disampaikan tadi, kira-kira hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus tersebut? Ya, jadi begini, ini jadi sebagai kepala sekolah luar biasa tantangan yang kita hadapi di dalam memutuskan sesuatu. Jadi kadang kita berpikir, oh ini saya tanda tangan ini supaya bisa terima sertifikasi. Tapi dalam pemikiran lain kita berpikir juga pasti akan berpengaruh ini ke guru-guru lain. Ya, karena jangan sampai oh bisa tidak mengajar tidak bertugas tetap menerima tunjangan sertifikasi. Ya, makanya dalam pengambilan keputusan membolehkan misalnya guru yang bersangkutan itu, tapi dengan persyaratan, misalnya kalau tidak akan mengulangi lagi, misalnya malas apa semua, misalnya kalau sakit ada penyampaian, maka kita berikan kebijakan itu menandatangani atau menyetujui untuk menerima persyaratan tunjangan seperti itu dengan guru-guru lain. Karena kalau tidak ada ancaman atau penyampaian seperti itu pasti akan berdampak ke guru-guru lain. Nah, jadi kita memperhitungkan secara pribadi, tapi tidak merugikan juga ke pihak umum, ke pihak guru-guru lain. Dan saya yakin ini pasti dalam pemikiran pengambilan keputusan dari pihak sekolah, dari pihak kepala sekolah, ya pasti sangat berat. Artinya karena bisa begitu, kalau begitu saya mau coba-coba juga. Jadi itu tantangan bagi kita. Tapi insya Allah selalu kita memberikan keputusan dengan melihat penilaian akhir, tidak memberikan secara individu, tapi tetap diterima, dimungkinkan untuk tetap sama penilaiannya terhadap guru-guru lain secara umum. Jadi pada saat Bapak mengambil keputusan, berarti Bapak memikirkan yang mana kepentingan umum dan yang mana kepentingan pribadi. Iya betul. Jelas kedua-duanya ini, karena kedua-duanya posisinya benar, tinggal keputusannya kepada kepala sekolah. Iya. Karena kalau secara pribadi ditolak, jangan sampai gara-gara ditolaknya itu sampai dia stres, sakit, tambah sakit, semua. Tapi ini sebenarnya hanya untuk memberikan motivasi juga bagi guru yang bersangkutan. Tidak sebenarnya yang kita terima, kita tanda tangan dan persyaratan, tapi itu tadi dengan memberikan semacam artinya penyampaian juga bahwa ya semacam pembinaan. Ya, kami tidak langsung tanda tangan, tentunya kami bertanya juga kepada guru yang bersangkutan apakah sampai seterusnya, sampai kapan. Ya, karena kalau sampai seterusnya begini, pasti berdampak ini ke bukan hanya ke guru lain, tapi di pihak kepala sekolah juga pasti disoroti. Kenapa ini tetap ditandatangan? Nah, dia tahu bahwa guru yang bersangkutan ini sakit, tidak melaksanakan tugas. Ya, tentunya ini ada batasnya. Ikut memberikan kebijakan dengan batas tertentu, yang mungkin 1 kali, 2 kali, tapi kalau sampai seterusnya dengan alasan yang sama, nah, tentu kita berpikir untuk memberikan kebijakan lanjutan. Ya, oke Pak, dari pengambilan keputusan yang Bapak tadi bahas itu, adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu? Iya, jadi luar biasa ini pertanyaan, ternyata berkembang ini. Ya, dan saya yakin karena kita ini sudah sama-sama di SMA Negeri 1 Bulukumba ini, jadi terkait dengan pengambilan keputusan pasti bapak-bapak ini sudah tahu. Ya. Dan setiap pengambilan keputusan itu harus melalui rapat dewan guru ataukah dari Wakasek yang jelas itu. Karena kalau dalam pengambilan keputusan dari pihak kepala sekolah sendiri pasti akan akan menyulitkan nantinya, karena kenapa kepala sekolah yang putuskan begini, apa disetujui oleh wakil kepala sekolah atau dewan guru yang lain. Makanya semua kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi apapun hasilnya, kalau itu diputuskan bersama, pasti akan berdampak baik bagi untuk kepentingan SMA Negeri 1. Oh iya Pak, terus kira-kira dari yang kita sudah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat diperoleh Pak dari penyelesaian kasus pidana etika tersebut?
Ya, jadi yang pertama tentunya dari kami sebagai kepala sekolah bisa membedakan yang mana dilema etika dengan rujukan moral itu yang pertama. Ya kan, terus terang selama ini sudah kita lakukan itu, tapi kita tidak tahu ini yang namanya bunyi-bunyi itu dan sudah membedakan. Yang kedua juga tentunya kita selalu bersiap untuk mengantisipasi bagaimana untuk menyelesaikan masalah dari kasus-kasus ini. Dan kemudian berikutnya, ya mudah-mudahan ini dengan semakin berkembangnya ini pengetahuan dengan teknologi, dengan saran dari Bapak Ibu guru penggerak, ya sekolah kita dalam memberikan keputusan, pengambilan keputusan apa tidak terjadi miskomunikasi, insya Allah. Ya, jadi dalam melaksanakan keputusan ini, dalam pengambilan keputusan ini, apakah Bapak itu mengambil keputusan itu langsung di tempat, atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentu, atau mungkin ada tempat-tempat tertentu dalam rangka penyelesaian masalah kasus-kasus ini? Jadi kalau melihat ini kasus-kasus yang etika moral dengan rujukan moral dengan dilema etika, tidak mudah untuk menyelesaikannya begitu saja. Jadi kita perlu waktu tertentu untuk melibatkan pihak wakil kepala sekolah dari guru untuk menentukan itu keputusan. Karena saya yakin kalau sepihak dari kepala sekolah, ya mungkin kepala sekolah menganggap benar, ya benar, tapi tanpa didiskusikan dengan guru-guru lain, pihak lain, itu pasti ada hal tertentu yang menjadi kendala. Karena terus terang ini susah, karena kedua-duanya benar, kemudian kita akan memberikan yang terbaik, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi kita punya waktu tertentu, disiapkan waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Iya. Jadi memang dilema etika dan rujukan moral ini memang membawa kita pada sebuah dilema besar memang, dan kami mendapatkan inspirasi yang luar biasa Pak pada wawancara kita hari ini, dan terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya berbagi dan share ke kami terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan ketika Bapak berhadapan dengan dilema etika atau rujukan moral. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Jadi kami dari pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih banyak. Jadi banyak pengalaman berharga dari istilah-istilah dengan adanya ini guru penggerak. Jadi terima kasih. Jadi mohon sarannya juga kepada pihak sekolah terkait dengan pihak sekolah dalam menentukan atau mengambil kebijakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kami ucapkan terima kasih Pak karena kami sudah diterima untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan. Jadi kami di calon penggerak itu ada tugas khusus untuk kami untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam rangka bagaimana kepala sekolah tersebut dalam pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kami tanyakan tentang pengambilan keputusan. Yang pertama itu, kalau misal di sekolah ini bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus mengenai dilema etika dan rujukan moral? Ya. Terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang berhormat dan dimuliakan, dan tentu yang pertama saya apresiasi dan sekaligus secara pribadi saya merasa bangga karena menjadi bagian dari penelitian kecil-kecilan ini. Saya menjadi salah seorang responden untuk Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan masalah-masalah kami terapkan di madrasah ini. Ya. Kami melakukan pengambilan keputusan itu secara berjenjang.
maksudnya secara berlebihan begini. Selama ini sering kita menemukan kasus, misalnya kasus terjadi, kasus apa saja, kasus kecil-kecil terjadinya di kelas gitu, antara siswa, antara peserta didik dengan guru. Nah, ada sajalah, sama untuk kita sekolah ada sajalah tingkah laku, etika peserta didik kita yang mungkin tidak disenangi oleh gurunya. Terjadi konflik antara guru dan peserta didik. Yang selama ini itu kalau ada kasus seperti itu, guru atau pelajaran langsung kirim ke BK, itu langsung dikirim ke BK, seakan-akan bahwa BK itu adalah tempat penampungan orang-orang yang bermasalah. Iya, seperti itu. Nah, iya, ini yang coba kami luruskan kepada kawan-kawan kami di sini bahwa BK tidak seperti itu. Ya, bukan hanya mengurusi masalah, tapi mengurusi prestasi juga. Ya, itu. Nah, terkait penyelesaian masalah itu tadi, ketika terjadi suatu masalah, kami membuat suatu kesepakatan dengan Bapak dan Ibu guru melalui pertemuan itu, bahwa setiap persoalan yang muncul itu diselesaikan di level itu dulu. Kalau terjadinya antara peserta didik dan guru, selesaikan. Kenapa? Karena guru itu ada dua. Di samping dia bertugas sebagai pendidik, dia juga untuk mentransformasi ilmu itu sebagai pengajarnya itu kan. Meskipun yang terkadang lebih dominan ini pengajarnya, pendidiknya ini sering dia lupa. Nah, ini yang kami kembalikan harkat dan martabat guru itu, bahwa mereka punya tugas dan tanggung jawab itu untuk memperbaiki dia. Anda dulu lah sebagai guru perbaiki dulu. Apa yang kamu tidak suka jangan dibawa keluar, karena itu akan menjadi gosip. Iya, akan menjadi gosip. Meskipun yang digosip adalah peserta didik. Iya, tapi kan ya itu kan. Nah, jadi selesaikan dulu. Kalau sudah 2-3 kali ditangani oleh guru yang bersangkutan, terus tidak ada perubahan, bahkan mungkin semakin menjadi, atau justru ada pengikutnya lagi yang baru, nah itu berarti kan semakin mengembang, perilaku negatif itu semakin mengembang. Nah, itu baru diserahkan kepada wali kelas. Jadi guru itu menyampaikan kepada wali kelas, anakmu ini sering bermasalah begini, saya sudah tangani begini, tetapi tidak ada perubahan. Siapa tahu nanti di wali kelas. Begitupun wali kelas tidak boleh serta-merta selalu ke BK, dia harus melakukan usaha. Bagaimana caranya memperbaiki anak itu, karena wali kelas itu kan orang tua anaknya kan, anak itu mereka dianggap lebih dekat kepada peserta didik. Nah, baru dikembangkan lagi ke Bung BK, kita juga sudah ditangani, masih juga seperti itu ya, baru ke Wakaman kesiswaan. Kalau sudah dia tangani masih belum ada perubahan, itu baru ke kepala madrasah. Iya. Jadi kepala madrasah titik akhir dari setiap persoalan yang itu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di setiap level itu kami sampaikan berkait dengan dokumen. Ya, kami itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan orang tua atau siapa saja, misal kalau ada yang komplain gitu, kenapa anak saya di sini saya tidak pernah dipanggil, kan sudah membantu, ada sekarang ibu yang tidak pernah datang. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilaksanakan di madrasah di Madura itu. Yang selanjutnya Pak, dari sekian banyak keputusan yang dilema etika dengan menjaga moral, yang saya mau tanyakan lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Ya. Ada beberapa sesungguhnya tantangannya. Tantangan pertama itu yang sifatnya eksternal. Eksternalnya itu orang tua kami anggap sebagai
dia eksternal karena dia dari luar sekolah, dari luar madrasah. Jadi orang tua ini kan latar belakang mereka juga kan Berbeda-beda. berbeda. Itu mereka juga punya kesibukan yang berbeda-beda. Iya. Nah, ketika pada waktu yang telah kita tetapkan, misalnya kita undang mereka untuk hadir ke madrasah, belum semua orang tua itu sadar bahwa panggilan itu sesungguhnya itu sangat penting itu. Iya, sangat penting, lebih penting daripada panggilan polisi. Iya. Iya, sesungguhnya sangat penting karena ini terkait dengan pembinaan. Kita juga bisa mengukur secara sederhana bahwa persoalan itu muncul kalau kita kembali ke peribahasa buaya yang jatuh. Jauh dari Iya, itu bisa jadi ukuran sederhana. Oh, pantas saja ini anak ini tidak terurus karena ini saja orang tuanya dipanggil. pengaruh lingkungan apa? Iya, tapi orang tua yang punya keseriusan untuk itu, begitu dia dapat surat itu, oh dia langsung datang. Iya, langsung dia respon. Oh iya Pak, ada apa Pak? Kenapa anak saya ini? Iya, itu macam-macam. Alhamdulillah dari beberapa yang kami tangani itu ada yang polisi, tentara, ada yang pegawai, yang guru, itu semua datang. Ternyata mereka ini lebih cepat respon ya, dibanding yang lain misalnya itu kadang 2-3 kali kita panggil itu belum datang juga. Kita balik lagi, kalau dipanggil tidak mau datang, kami kirim lagi guru kami, guru BK sama di kelas lagi. Nah, kalau begitu, saya fasilitasi kamu tanda tangan, kunjungi ke sana. Siapa tahu orang tuanya yang tidak sempat kembali, mereka yang datang ke sana. Iya, itu kendala-kendala itu ya. Kadang karena mungkin kesibukan orang tua, lain lagi karena orang tuanya tidak bersama dengan anak itu. Ini kasus umum sesungguhnya bahwa kebanyakan peserta didik kita itu yang bermasalah mereka yang tidak hidup dengan orang tuanya. Iya, bukan dengan orang tuanya, ada sama neneknya, itu. Nah kalau nenek, memang Nabi juga kan seperti itu model. Maksud saya modelnya itu Nabi sampaikan kepada cucunya kan, bahwa begitu sayangnya Nabi kepada cucunya itu. Begitu juga yang terjadi kepada orang-orang tua kita yang sudah jadi nenek-nenek. Iya. Sekarang kan pindah kan. Dulu disayangnya ke bapak, ke ibu, setelah ada cucunya, tinggal cucunya. Anaknya itu tidak terlalu peduli. Malah kalau ada yang cumi cucunya, dulu. Jadi saya punya anak itu apa pun masalah jangan kasih tahu kakeknya karena kalau dia tahu jadi lawan. Nanti kita juga jadi lawan semua. Iya, seperti itu. Ini yang kendala-kendala yang kita hadapi. Iya. Iya, oke Pak, dari kasus-kasus yang tadi kita sebutkan itu, kira-kira dalam mengambil keputusan itu adakah waktu khusus yang ditetapkan untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah tadi? Iya. Jadi penyelesaian kasus itu kami kan tidak serta-merta langsung melakukan kompresi kasus atau apa istilahnya, kompresi kasus ya. Nah itu kami tidak langsung ke situ. Jadi sekecil apapun persoalan itu saya sampaikan BK, kalau sudah sampai di BK sampaikan ke saya itu supaya besok lusa ada pertanyaan dari orang tua dari masyarakat saya paham bahwa ternyata ada masalah begini. Nah kalau sudah ditangani oleh BK, sudah segala macam, semua sudah terlibat di situ, kita mau tuntaskan ini, kami panggil orang tuanya, panggilkan orang tuanya, ya, itu. Ada kasus yang 1 bulan yang lalu, ya, ada lebih kurang 20 orang siswa kami yang terlibat di situ. Ngumpul-ngumpul mereka di luar sekolah, pada jam sekolah, nah itu. Jadi kita panggil semua orang tuanya, itu tadi yang tentara, yang guru, apa semua ada di sini. Nah, jadi kami bukan menindaki kepada peserta didik itu saja. Iya, bahwa Anda diskorsin selama sekian hari, Anda disanksi karena melanggar ini, tetapi orang tua itu perlu tahu mereka, karena mereka ini kan lebih banyak waktu kebersamaan dengan orang tua dibanding dia. Kita ini 7-8 jam saja di sekolah, mereka kan sisanya lebih banyak. Iya, apalagi kalau anaknya itu tidak ke sekolah, berarti 24 jam sama orang tua. 24 jam, iya. Itu. Nah,
Cuman model yang kami terapkan kepada peserta didik yang yang melanggar itu, kami sudah tinggalkan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu saya dulu pakai kayu. Nah itu karena dulu juga kita dibesarkan pakai kayu. Ya, itu termasuk ibu ini. Iya, tahu sekali kalau iya. Kasus merokok misalnya apa sampai dulu temannya ini berdarah karena saya pukul. Sekarang kita ganti, kita lebih kepada pendekatan nurani, persuasif perasaan. pendekatan nurani. Jadi saya menanganinya itu. Saya bilang kalau sudah terakhir, berarti bagian saya. Itu bagian saya. Nanti saya selesaikan. Panggil semua orang tuanya. Jadi anak itu kami suruh menghadap ke orang tua masing-masing. Cari dulu orang tua masing-masing. Mana orang tuamu? Jadi si A datang ke ini, datang ke semua. Mereka menghadap ke orang tuanya masing-masing sambil saya cerita ceramah sedikit begitu. Ya, ketika mereka disentuh secara nurani itu, ya, ternyata bukan cuma anaknya menangis, ibunya juga lebih duluan itu. Ya, jadi saking malunya misalnya orang tua itu ketika dipanggil dalam kasus seperti itu kan, orang tua itu kan tidak gembira, mereka malu. Makanya ketika anak itu kita suruh menghadap kepada orang tuanya, lalu ada orang tua diangkat kepalanya begini, saya bilang musibah itu, coba dia, ibumu saja sudah tidak mau lihat wajahmu, ibumu sudah tidak mau lihat itu, jadi kau ambil itu wajahnya, ibu untuk kasih kembali, dia jangan dilepas, jangan ditinggalkan, karena itu juga ibu itu sudah menghadap ke atas begitu, tidak mau lihat, berarti malu ibu itu kecewa sama kamu. Di situ alhamdulillah perlahan-lahan kami masuk itu nuraninya, akhirnya apa? Saling perlu kan tertanis di situ. Iya. Di situ endingnya. Endingnya di situ akhirnya ya semua kita merasa apa namanya. Jadi tanpa ada kekerasan, tanpa ada itu lagi, iya kita melakukan pendekatan seperti itu. Iya. Terus ini Pak, adakah seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan atau misalnya ada faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada kasus? Ya, dalam pengambilan keputusan saya masih sendiri. Ya. Meskipun saya titik akhir, tetapi kami memang sudah memetakan. Saya sampaikan tadi di awal bahwa penyelesaian masalah itu harus diselesaikan di level bawah dulu, di sumber akarnya dulu, dia Bertahap. Iya bertahap. Kalau dia bermasalahnya dengan guru mata pelajaran, selesaikan dengan guru mata pelajaran. Apakah anak itu cukup dia minta maaf kepada gurunya sudah selesai, atau gurunya minta persyaratan tertentu. Saya maafkan kamu kalau kamu tulisin di satu buku. Nah itu misal. Jadi kalau mau dimaafkan, tulisin di satu buku. Misal, atau kerjakan tugas ini, kerjakan ini. Yang penting jangan itu saya maafkan kamu tapi bawa bunga janda. Saya bilang tidak ada bawa seperti itu, tidak ada itu. Zaman jahiliyah. Iya, zaman jahiliyah itu tahun 2 sebelum Masehi itu. Nah sekarang yang lebih edukatif, ya itu lebih edukatif. Lakukan pendekatan. Guru-guru pun, wali kelas pun kami berikan rasa. Setiap saat, setiap bulan kami kan rapat koordinasi. Iya, titik kami itu selalu ke wali kelas dengan guru mata pelajaran. Kita ini adalah orang tua mereka. Iya, orang tua, anak-anak itu datang ke kita ini, minta dibimbing, minta dididik, lalu kita tinggalkan. Iya, apabila anak kita di rumah dan mereka yang datang di sini. Ini alhamdulillah tidak ada kasus yang langsung ke saya begitu, tidak ada. Semua berjenjang gitu. Sehingga kalau ada yang melapor misalnya ya dalam kasus tertentu, tiba-tiba ada guru melapor, Pak, ada anak berkelahi di situ. Saya juga tidak langsung ambil pusing mau guru situ, siapa berkelahi ya? Itu pada saya tanya siapa wali kelasnya, ya aku wali itu.
selesaikan supaya mereka juga punya rasa tanggung jawab. Kalau semua persoalan sambil alih, nanti di kelas ini tepuk tangan. Itu ya masalah kasih kepala sekolah. Ada sini begini kali kepala sekolah. Bukan manajemen khusus saja. Capek kita kalau begitu. Iya. Tapi saya kita jalan-jalan kalau gitu. Dia tutup dia yang. Ya dia semua kan. Dia Iya. iya. Saya coba perdayakan semua teman itu. Dalam setiap pengambilan keputusan, saya lihat itu arahnya ini kemana? Ini arahnya kemana? Apakah dia harus ke Wakamat bidang akademik, kurikulum, ataukah dia harus ke kesiswaan, atau harus ke Sapras, atau dia ke Humas, ya bergantung jenis yang datang itu, mudah-mudahan dia ke sana. Mereka sudah paham lah tugasnya masing-masing, sudah dewasa semua kok, ya, begitu. Jadi buat enjoy lah. Iya. Kalau sebesar seperti ini Pak, pernahkah ada kasus di sini yang maksudnya Bapak dalam mengambil keputusan itu dilema antara mengambil kayak seperti ini misalnya, ada seorang siswa yang kehadirkan biasanya itu persyaratan untuk naik kelas itu 85%. Ada seorang siswa yang malas masuk sekolah, tapi sebenarnya siswa ini sangat pintar, dan pada saat rapat kenaikan kelas inilah yang jadi perdebatan. Misalnya ada sebagian guru yang maksudnya tidak membolehkan dia naik kelas karena persyaratannya dia tidak hadir 85%. Tapi pada dasarnya ini anak sebenarnya pintar, cuma karena dia di rumah hanya tinggal berdua dengan adiknya, tidak ada yang bangunkan biasa, makanya dia tidak masuk sekolah. Sering telat. Iya, jadi kalau misalnya seperti itu Pak, kira-kira bagaimana keputusan yang Bapak ambil? Kami sebelum rapat penaikan kelas itu, kami mengadopsi DPR, ada lebih-lebihnya. Ada lebih-lebih. Lebih praktis. Saya bilangnya, sebelum kita masuk di sidang pleno, tolonglah wali kelas yang ini, kalau ada masyarakatnya yang bermasalah, dianggap bermasalah di titik-titik rawan itu, tolonglah diselesaikan dulu secara adab. Gitu. Nah, jangan di dalam kita di ruang rapat pleno itu berdebat. Itu, wah ini kalau sudah debat di situ kan, ya. Kenapa? Karena kalau sudah di ruang rapat resmi di pleno itu, yang kita tegakkan adalah aturan yang sudah kita tuangkan di dokumen 1. Tata tertib itu ada. Karena sebelum penaikan kelas itu dulu yang ditampilkan berdasarkan dokumen 1 KTSP kita. Persyaratan kenaikan kelas itu adalah poin-poin ini. Nah, itu dulu. Jadi kapan ada yang tidak memenuhi syarat itu, ya wassalam. Secara otomatis ya wassalam. Nah, itu. Kalau ada yang mau diselesaikan secara adat, ya selesaikan sebelum kita masuk di sini. Nah, itu. Jadi kami juga menghargai, menjaga teman-teman itu saling tunjuk-tunjuk di dalam itu, di dalam rapat itu. Ya, ibu itu. Ya, masa saya kemanakan dia tidak perhatikan itu, padahal dia itu ada adiknya, kemanakannya, anaknya itu pernah juga saya bantu, tidak baik saya seperti itu. Iya, kan ibu punya keluarga di sini, ibu juga punya keluarga, saya juga punya keluarga di sini, iya kan? Itu, dan kita tidak bisa menjamin bahwa keluarga kita itu tidak akan pernah melanggar disiplin. Iya, nah itu makanya kami berupaya semua diselesaikan secara harmonis lah itu. Kecuali yang memang parah, ya kronis memang sudah stadium 4, ya itu sebenarnya kalau sudah tidak bisa ditolong memang ya apa boleh buat. Artinya bukan kita yang tidak menginginkan, tapi peserta didik itu yang tidak menginginkan. Iya, mereka tidak menginginkan seperti itu. Iya. Begitu model pengambilan keputusan kami, ya penaikan kelas, menghadapi kasus-kasus seperti itu. Ya, kita upayakan diselesaikan secara adat itu lebih indah, ya, lebih indah. Atau misalnya begini Pak, pernah Bapak dalam posisi misalnya ini misalnya kan seperti ini, sertifikasi guru itu misalnya kan harus ditandatangani dulu sebelum guru tersebut menerima sertifikasi, dalam artian harus sepengetahuan kepala sekolah. Dan misalkan ada guru misalnya Pak Toy, guru tersebut itu dia sakit kasihan, nah, sehingga guru ini tidak melaksanakan tugasnya. Nah, tetapi ini membuat dilema karena dia misalnya setahun tidak
setahun. Misalnya dia 1 semester tidak melaksanakan tugasnya, tapi kemudian di satu sisi juga kalau kita tidak tanda tangan, dia tidak akan terima tunjangan sertifikasi. Jadi itu menyebabkan sebuah dilema. Apa Bapak pernah dalam posisi seperti itu? Belum sampai ke sana, tetapi kami ini di Kementerian Agama di madrasah, kami ya sangat disiplin untuk hal-hal seperti itu. Ya, kehadiran dan kehadiran itu kami sangat disiplin. Setiap bulan untuk pencairan sertifikasi misalnya itu persyaratan pencairan sertifikasi TPG itu harus keluar SKAKBT namanya, itu surat kelayakan pembayaran tunjangan itu. Nah, itu berdasarkan dari absen tiap hari yang ada operator absen tiap hari dari setiap semua guru. Ya. Kalau kita kan ada poli, Iya. Kalau kami itu emis namanya. Emis. Emis. Jadi ada operator kami itu yang memantau kehadiran. Kalau ada yang sakit itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Iya, surat keterangan dokter. Nah, mereka paham bahwa ketidakhadiran selama sekian hari itu ada yang berimbas pada pemotongan tunjangan kinerja. Mungkinnya dipotong ada 1,5%, 3% sampai sekian persen itu. Kalau TPG itu kan 3 hari. Iya, 3 hari dia tidak melaksanakan tugas dalam 1 bulan itu dia tidak layak. Tapi kalau misalnya sakitnya itu hanya 3 hari, itu harus dia buktikan dengan surat keterangan penggantian jam pelajaran yang dia tinggalkan. Iya, harus dilampirkan itu. Jadi setiap bulan itu daftar hadir itu saya saja misalnya ada dinas luar, itu surat tugas saya harus sampai ke operator dikumpul semua di situ, bapak kemana. Jadi itu ketika pemeriksa datang, kepala sekolah di tanggal sekian tidak ada. Oh ini Pak, kami sedang dinas luar, ini ada surat. Oh iya. Karena itu cek log itu kan fingerprint itu kan di print setiap bulan. Nah, nanti yang pemeriksa misalnya dari Irjen atau dari mana dia periksa itu, ini kenapa saya tidak hadir, kenapa tidak hadir. Pasti kembalinya ke kami kalau tetap kami bayarkan pada mereka tidak hadir. Jadi mereka harus disampaikan gitu. Karena ibu sakitnya sekian hari, lama ini ibu tidak melaksanakan tugas. Nah, sehingga ya maaf untuk bulan ini misalnya seperti itu. Ya, harus kami lebih disiplin menjalankan itu karena kami terpantau setiap saat dari Kementerian Agama. Seperti itu. Baik. Jadi selanjutnya membuka dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mungkin menjadi kepala sekolah, ketika Bapak mengambil keputusan di DMIT. Sering memang sering. Dilema ketika dalam pengambilan keputusan itu memang sering kita. Makanya menjadi pimpinan itu sebenarnya yang dicari bukan orang pintar, tapi yang dicari adalah yang cerdas. Cerdas mengambil keputusan di sini bukan berarti bahwa kepala sekolah itu pimpinan itu cerdas dengan sendirinya. Iya, tetapi bagaimana kita cerdas memanfaatkan orang. Itu kalau cuma saya yang mengambil keputusan, itu imbasnya itu akan keluar, semua akan cerita keinginannya kepala sekolah supaya ini tidak ditulis. Bukan saya yang mau rapat. Menghindari itu maka kita rapat. Jadi ini ada 4 bukan pembantu, ada 4 ini mitra kami sebagai wakamat, ya, wakil kepala sekolah, ada bidang administrasi, itu ada TU. Ini semua yang membantu kami dalam pengambilan keputusan itu, sehingga saya tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri. Nah, itu secara sepihak itu, sehingga besok lusa ada banyak kembalinya kan ke saya sendiri. Kalau saya kenapa ada begini, maunya itu sendiri kepala sekolah.
Memang itu kepala sekolah kalau ada keinginannya itu dia sendiri. Wah, masalah ini. Kepala sekolahnya pintar tapi tidak cerdas. Gitu kan, ya. Kami berusaha memanfaatkan semua itu. Karena begini, saya sampaikan, saya terbuka ke teman-teman. Waktu saya belum jadi kepala sekolah, saya itu mimpinya saya akan pensiun di tempat ini. Ya. Tetapi setelah saya diangkat, ya, setelah saya diangkat jadi kepala sekolah, dilantik, saya kasih tahu usia saya sekarang justru semakin pendek. Nah, sisa 4 tahun, kalau berhitung periode 4 tahun. Ini kalau selamat kita, selamat sampai di 4 tahun, 1 periode. Bagus nilai rapornya, masih bisa ditambah lagi 1 periode. Iya, tambah bagus atau apapun kejadiannya, wassalam. Semua sampai 2 periode, undang-undang bilang hanya sampai 2 periode. Iya, kalau dia prestasinya masih bagus, bisa dipromosikan 1 periode lagi, tapi di tempat lain. Nah, itu. Jadi saya kasih tahu mereka, pekerjaan yang diamanahkan ke saya ini ada batasnya, dan saya tidak mungkin di sini selama-lamanya. Dan setiap pimpinan meninggalkan suatu tempat itu, yakin saya bahwa pimpinan itu punya catatan tinggi atau ada nama yang ketika dia ditanya oleh pimpinan di atasnya, dia akan menyebut bahwa saya merekomendasikan ini sebagai penerusan. Saya sampaikan terus terbuka kepada mereka supaya mereka itu teman-teman tidak merasa terhalangi, yang punya niat mau jadi kepala sekolah, mau jadi apa, yang Bahas. ya saya tetap gitu. Nah, ada yang minta rekomendasi, apa nih? Saya mau jadi pengawas Pak, salah ini saya tidak terima. Gitu. Kenapa? Ganti ini. Saya mau itu kau jadi kepala sekolah, bukan jadi pengawas, jadi dia ganti. Itu, nah dia ganti. Nah ini paling baru saya tanda tangan ini. Itu, dia kasih tahu kepala kantor. Kenapa? Kepala kantor satu dia ganti. Dia tidak setuju kalau saya jadi pengawas. Dia mau saya jadi kepala sekolah. Kalau saya juga baru 2 tahun. Maksudnya sekolah ini banyak, nggak mesti di sini. Atau kalaupun di sini mungkin saya dipindah ke tempat lain misalnya, atau kemana ya namanya perjalanan ini kan. Iya seperti itu. Tidak boleh lah itu. Jadi pimpinan itu bukan sebagai alat kebanggaan. Bukan ini justru jalan-jalan pengabdian kita, ya. Jalan-jalan pengabdian kita. Kayak kita difasilitasi untuk mengajar 24 jam, tetapi justru mengajarnya tidak terbatas. Bukan 24 jam, 20 jam. Saya tuh masih sama-sama dengan Ibu Kiki. Saya punya HP tidak pernah dimatikan, dicas hidup terus kalau malam. Karena kasus itu bukan cuma di jam sekolah. Iya. Saya pernah begini. Ya. Saya sedang pelatihan di Bandung waktu itu. Saya sekamar dengan teman itu dari Kabupaten Maros. Iya, sekitar jam 9 atau jam 10 malam, saya di telepon itu sama temannya Ibu Kiki dari jam 9. Pak, ada yang salah Pak. Saya waktu itu wakamat kesiswaan. Coba kan itu, teman itu bukan menelpon ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah di rumah, saya ke siswa, saya ditanya, Pak, ada masalah Pak? Apa itu? Ada siswa menghilang dari rumahnya. Itu. Oh iya. Bilang teman saya itu kaget. Masa kok di Batum begini? Kok masih terima penyelesaian kasus ini? Saya bilang itu gimana aja telepon. Saya ini mencoba mengkoordinir teman-teman ini di bawah saya itu yang teman-teman itu. Nah, mudah-mudahan ini masalah bisa selesai. Alhamdulillah. Jadi saya di Bandung itu ada ditemukan. Iya, bukan di Bandung ditemukan. Tapi tim itu saya anak-anak itu kan punya kelompok-kelompok. Iya. Iya. Ini ada gengnya, anggaplah kasarnya begitu ya. Ini ada gengnya, Bapak juga ada gengnya, saya juga ada gengnya. Masing-masing ada gengnya. Ketika ada satu yang sakit di antara, menghilang di antara geng ini, yang kita cari siapa pasukannya di situ. Pasti dia tahu ini masalah kenapa dia Cari gengnya. Iya, cari gengnya. Mana tuh menghilang? Kalau dia tidak terbuka, berarti dia sembunyikan. Mereka sekongkol. Nah, alhamdulillah dari investigasi itu, 1 jam kemudian kita sudah temukan anak itu ada di titik ini dia. Kita carilah masalahnya, kenapa dia tinggalkan rumah. Ternyata mau dikasih kawin sama neneknya. Anak mau sekolah, mau dikasih kawin sama neneknya, itu sampai dia melarikan diri. Nah, sebenarnya tunggu saya pulang baru kita panggil semua.
dipanggil selesaikan. Ini anak mau sekolah, mau kawin, supaya orang tua juga paham kalau ini jangan cuma memburu cucu kan. Iya, panjang kali lewat ini kita. Makasih banyak Pak. Iya. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan hari ini. Ilmu dari ibu juga itu. Masya Allah. Karena ibu yang mengajar saya. Iya, dia guru BK saya, jadi saya yang belajar dari beliau. Iya. Ya, kami Banyak-banyak terima terima kasih Pak sudah diterima, sudah Guru saya juga ini, ibu ini, satunya. Guru juga. Pastinya ibu tuh, Iya, kita sama-sama tuh. Iya, Pak. Iya. Kami guru PMR-ku, banyak guru olahraga aku. Banyak tuh. Iya. Begitu. Oke Pak, mungkin cukup sekian dari wawancara Wawancara, kita. ya. Ya mudah-mudahan kalau besok-besok ada tugas lagi masih bisa ke sini. Siap, terima kasih. Termasuk tugasnya di sana itu. Kenapa? Karena peserta didik kami juga boleh jadi besok ada tugasnya juga mungkin di tempat lain. Iya. Izinnya ke Pak mau meneliti mau di SMA 1, di SMA 8, di mana ya itu. Jadi semua kita saling terbuka untuk itu karena ini kan untuk anak-anak kita semua. Iya, begitu bahagianya misalnya lagi seperti ini datang diterima datang wawancara bukan kepada gurunya kan bukan di sekolahnya di luar kan dia lintas. Pembelajaran juga. Iya, nah kita juga seperti itu punya pengalaman tersendiri ketika masuk di kantor polisi ada yang di sana kalau bukan jadi polisi misalnya iya ada perbedaan Ada mitra. ada mitra. Iya, saya juga minta tolong barangkali Pak bisa punya karena ada buku tamu ini mau kita edukasi. Biasa hewan. Enggak. Biasa. Cuma karena udah biasa tamu yang datang, udah sama seperti saja. Sama-sama. Ada yang bagus, ada yang bagus sekali. Iya. Jadi itu Iya. Dari kita. Iya, Iya. masih banyak Pak. Iya. Dari sini kami sampaikan. Sekian mungkin ya. Iya, banyak-banyak terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang analisis daripada hasil wawancara terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Nah, adapun hasil analisis saya berdasarkan hasil wawancara tentang pertanyaan yang pertama, bahwa hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut dan pertanyaan-pertanyaan apa yang mengganjal, apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Nah, dari sini hal-hal yang menarik yang muncul adalah konsistensi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang melampaui pemikiran orang awam dalam menyelesaikan masalah. Dari wawancara ini, saya secara pribadi belajar bahwa pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah. Semakin sering, maka akan semakin baik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara pimpinan ini? Adakah sebuah persamaan ataukah ada perbedaan? Dan kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Nah, dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dari kedua pimpinan, pada dasarnya mereka berdua memiliki persamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu sama-sama melibatkan orang lain jika diperlukan dalam pengambilan keputusan. Yang paling menonjol adalah dalam pengambilan keputusan itu pada dasarnya mereka telah menggunakan prinsip penyelesaian dilema etika tentang 9 langkah, 3 prinsip, dan selanjutnya pertanyaan yang berikutnya adalah apa rencana ke depan dari para pimpinan tersebut dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Nah, di sini rencana ke depan dari para pemimpin itu ke depannya adalah mereka akan menerapkan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan di saat mereka menghadapi dilema etika. Berkenaan dengan bagaimana mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan, mereka selalu mengupayakan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid Anda, pada kolega, guru-guru Anda yang lain, dan kapan Anda akan menerapkannya?
Nah, pada dasarnya saya secara pribadi selama ini telah menerapkannya. Hanya saja saya belum tahu ilmunya. Oleh karena itu, saya akan berupaya untuk segera menerapkan 4 paradigma ini, 3 prinsip ini, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, terutama ketika saya berhadapan dengan dilema etika ataupun ketika saya berhadapan dengan rujukan moral. Nah, selanjutnya, secara teknis, bagaimanakah kejelasan suara, tulisan, atau apapun yang ada pada video ini? Bila orang lain membaca tulisan saya, nah, dalam hal ini, berkenaan dengan video yang saya buat ini, pada dasarnya saya telah mengujinya. Bahkan berkali-kali saya telah menontonnya dan menyunting hal-hal yang dianggap tidak perlu pada video ini. Selanjutnya, adapun teknis panjang tulisan apakah sudah diuji, apakah maksimal dengan waktu bicara, dan apakah sudah ditinjau dengan panjang tulisan Anda. Nah, dalam hal ini saya pun telah melakukan ya. Jadi berkenaan dengan durasi waktu dari video yang saya buat ini, pada dasarnya saya telah memaksimalkan durasinya. Bahkan berkali-kali saya menyunting hal-hal yang saya anggap tidak perlu pada video ini. Nah, baik, sekian analisis dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.